Insanul ini memang ingin memiliki keduanya, Bang. Ingin kedua-duanya dimilikin, Mawa dan Inara. Gimana, Bang? Sebagai kuasa hukum. Ya balik lagi kata aku kan Bener gak kabar itu, Bang? Izin. di dalam undang-undang perkawinannya kan jelas boleh beristri lebih dari satu selama dia bisa berlaku adil, ya kan? Dia berlaku adil boleh nikah satu, dua, tiga dan empat, tapi itu ada syaratnya jika kamu bisa berlaku adil. Karena jika tidak bisa berlaku adil, satu itu jauh lebih baik, lebih bagus gitu. Kembali kepada Bang Insan, memang Bang Insan itu kalau menyampaikan ke saya itu dia nggak mau ribut dengan Mawar dan nggak mau ribut dengan Inara. Makanya kemarin kan ada dia sampaikan di media karena ditanya mungkin I love you Mawar dan I love you Inara, itu kan sah-sah saja. Bang, terkait illegal akses itu seperti apa, Bang? Kalau illegal access kebetulan saya dalam posisi sebagai pengacara saksi kunci. Jadi memang Mbak Vio ini dia mengetahui dimulai dari siapa yang mengambil CCTV, kemudian CCTV dilarikan kemana, ya, yang diolah seperti apa, motifnya apa, itu sudah tahu tuh. Itu saksi kunci kemarin sudah memberikan keterangan dan hari ini juga tadi kita sudah memberikan bukti yang detail ya, untuk melengkapi berkas supaya segera naik ke proses selanjutnya gitu, untuk mencari tahu apakah betul-betul atau siapa aktor intelektualnya, karena si yang patut diduga berinisial A ini kan hanya driver begitu. Sebagai driver kita jadi polisi masih mencoba untuk mencari tahu lebih detail lagi apakah si driver ini ada yang mengendalikan gitu. Nah, itu yang lagi coba ditelusuri sama penyidik. Vio itu siapa sih, Bang? Dia itu satu manajemen sama Inara. Sama Inara ya? Dan dia jadi kayak megang keuangannya Mbak Inara juga, asistennya Mbak Inara lah. Dia udah 2 tahun pelayanan. Indikasi ke arah siapa, Bang? Mungkin kalau mengerucut, Bang? Iya kan, Arah Cilegon gitu, bener gak, Bang? aku udah sampaikan kemarin inisial-inisial yang terlibat dalam dugaan tindak pidana pencurian dan illegal access ini. Yang pertama kemarin patut diduga inisial yang pertama A. Dari A ini kan bisa lari ke B, bisa lari juga ke M, bisa lari juga ke N, bisa jadi lari juga ke V. Ya artinya yang patut diduga dengan inisial-inisial tadi, ya itu kan kita serahkan kepada kepolisian. Biar nanti kepolisian yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, nanti mereka akan dipanggil dulu. Dengan berkas-berkas dari saksi kunci klien saya, itu sudah sampaikan semua. Dan saya pun melihat sendiri. Motifnya gimana, Bang? Belum tahu ya, Bang ya? Apa alasannya ingin nggak? Kalau dari si Mister A sendiri, motifnya jelas uang. Uangnya dia nggak ada di chattingnya. Jadi chattingnya si chat si Mister A itu kepada klien saya, dia minta uang. Yang semua. Jadi clear ini clear gitu. Tapi kan kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Biarlah kepolisian dulu. Jangan-jangan AI itu kan bisa aja kan? Iya. Ya, makanya kita kenapa kita membuat laporan di polisi, nanti kita mesti diuji di lab forensik. Laboratorium forensik apakah bukti yang dimiliki oleh klien saya ini atau klien saya ini Mbak Vio ini apakah itu origin karena memang ada perubahan-perubahan. Makanya sekarang canggih teknologi kan udah keren banget gitu. Nah, sampai akhirnya beredar kabar mau diperjualbelikan, Bang. Video itu, Bang. Nah, bukan kalau menurut saya bukan dalam konteks diperjualbelikan secara langsung. Jadi video ini dari si Mister A tadi motifnya dia akan mencari uang. Oke. Ya kalau dia motifnya mencari uang mau diapain nih? Artinya kalau dia mencari uang berarti si produk ini kan ada menuju ke arah diuangkan kan? Iya. Jadi sebenarnya terjadi transaksional kan? Gitu. Jadi kalau ada bicara uang berarti ada bicara transaksi. Iya. Ya ini logika aja gitu. Tetapi seperti apa? Ya biarlah nanti kita serahkan kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan atau investigasi apakah
dia motifnya uang, apakah dia cuma bercanda sinister itu atau memang ya kan kita belum tahu, kita masih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Berarti ada dua kemungkinan bang, dijual ke mungkin ke contoh mungkin ke pihak Mawa atau mungkin diperjualbelikan, dipublikasikan, diramaikan gitu kan, ada dua kemungkinan. Iya, kemungkinan itu bisa terjadi. Ya. Sampai dia ada di fase di tangan Pak Mawa, ya kan? Itu melalui siapa? Ya. Kan harus dicari tahu tuh. Nanti polisi lah yang mencari tahu nanti. Dari siapa Pak Mawa dapat? Terus juga kemana aja nih penariknya gitu. Nanti akan di situ akan ketahuan. Artinya polisi akan betul-betul membedah kasus ini, melakukan penyelidikan terhadap kasus ini lebih dalam. Biarkanlah mereka bekerja dulu. Apa langkah Insanul dan Inara selanjutnya bang sebagai kuasa hukum? Ya kalau mereka kan yang saya tahu kan mereka menyerahkan semuanya ke kepolisian. Paling mereka melakukan tugas saja. Ya, nanti coba ditanya aja ke kuasa hukumnya Inara. Bustomi. NCA tadi bang yang saya sudah mendapatkan CCTV tersebut bang ya. Apa berarti si A ini memiliki akses untuk masuk ke CCTV tersebut? Iya, karena dia kan satu emailnya kayak udah di rumah ya, namanya dia driver kan, jadi pasti kan dia tahu rumahnya, namanya ada di dalam rumah kan, mobil kan pasti masuk rumah, jadi dia pasti tahu gitu. Tapi balik lagi sampai sejauh mana keterlibatan setelah ini kita tetap selalu polisinya, cuman kemudian ya karena saksi kunci klien saya menyampaikan bahwa dia ngambil, kemudian dia ambil video itu sempat dikirim ke klien saya. Berarti ada pengakuan dari si A ke Oh iya, klien. komunikasi lewat WA itu pengakuan dan sengaja dikirim sama dia gitu. Mungkin dengan maksud dia juga masuk dalam lingkarannya klien saya itu, tapi klien saya menolak. Malah dia akhirnya dia nggak mau lah, mau kasihan lah gitu. Kok udah jelas-jelas apa Inara main sama lu untuk menikah secara agama, kok jadi ya semakin melebar gitu. Mungkin pikiran klien saya kan seperti itu. Oke bang, ini ada yang menarik bang. Ada yang mengatakan bahwa laporan Inara terkait illegal access ini sebenarnya bisa mentah gitu bang, karena dari manapun Mawak mendapatkan barang bukti itu video tersebut itu sebagai barang bukti kan depan apa? Akan diserahkan ke polisi itu sebagai barang bukti. Kalau menurut aku ini adalah dua hal yang berbeda. Yang dilaporkan mau adalah terkait dugaan tindak pidana perzinahan. Yang dilaporkan Inara di Mabes Polri adalah terkait dugaan tindak pidana illegal access dan pencurian. Artinya di judulnya juga berbeda sih, tapi hubungannya ada. Iya, kan hubungannya ada. Judul besar berbeda tapi hubungannya ada. Kenapa? Sama-sama yang dibicarakan itu adalah objek barang itu sama adalah CCTV. Iya. Cuman di Mabes Polri CCTV bisa pindah ke tangan orang lain itu dipindahin oleh siapa? Diambil oleh siapa? Diculik oleh siapa? Nah itu. Nah, kalau di Polda Metro bahwa dia melaporkan dugaan tindak pidana perzinahan yang di dalam video itu. Jadi ini dua hal yang berbeda, cuman objeknya itu sama. Satu, bagaimana CCTV itu bisa pindah. Yang kedua, apa yang ada dalam CCTV-nya itu. Usaha perdamaian antara yang dilakukan oleh Insanul itu sudah sejauh mana Bang? Nah ini selesai nih, tidak lanjut lagi dari hukumnya gitu. Kalau Bang Insanul, sepengetahuan saya dia berusaha untuk tetap komunikasi dengan Mawa. Kemarin kalau nggak salah Mawa dari Jakarta dia coba terus komunikasi, cuman mungkin Pak Mawa masih belum merespon. Nah, jadi upaya-upaya itikat baik dari Insanul, dia sudah upaya-upaya itu sudah dilakukan. Tapi semua akan kembali kepada Pak Mawa. Ini respon dari Mawa sendiri gimana? Kalau menurut Bang Insanul fine-fine aja gitu, cuman apakah dia setuju atau enggak untuk mencabut laporan kan kita belum tahu. Yang pasti dari pihak kita juga sudah mengajukan permohonan untuk restoratif justice.
Jadi pasti kepolisian nanti akan menjembatani sebagaimana apa yang disampaikan di dalam rekam Kapolri, maka penyidik wajib untuk mempertemukan mereka. Tetapi dalam pertemuan tersebut nanti apakah setuju berdamai atau memang dilanjut ke proses hukum selanjutnya, itu semua kembali kepada yang masing-masing. Oke?